Pada pembelajaran hari ini, kita akan mengenal sejarah pelayaran dan perdagangan Sungai Barito, khususnya peran Marabahan sebagai bandar penting di Kalimantan Selatan. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan peran sungai dalam kegiatan ekonomi, mengidentifikasi komoditas dan perahu tradisional, serta memahami perkembangan masyarakat sungai pada masa lalu. Materi ini berkaitan dengan capaian pembelajaran IPS SMP fase D, yaitu memahami perkembangan masyarakat Indonesia berdasarkan bukti sejarah dan menganalisis interaksi antara manusia dan ruang. Sungai sebagai ruang aktivitas menjadi fokus utama pembelajaran kita. Ada beberapa konsep sejarah penting yang perlu dipahami. Pertama, konsep interaksi antar ruang, yaitu hubungan antara daerah hulu dan hilir yang terhubung oleh sungai. Kedua, hinterland dan foreland, yaitu pedalaman sebagai daerah penghasil barang dan bandar sungai sebagai tempat pengumpul. Ketiga, konsep mobilitas tradisional, yaitu perahu dan jalur air sebagai sarana transportasi utama. Keempat, konsep komoditas, yaitu barang yang diperdagangkan seperti rotan, kayu, damar, dan lada. Sungai Barito adalah sungai terpanjang di Kalimantan Selatan dengan panjang sekitar 750 km. Sungai ini membentang dari Kabupaten Murung Raya di Kalimantan Tengah hingga Banjarmasin. Sejak dulu, sungai ini menjadi jalur penting bagi pelayaran, perdagangan, dan kehidupan masyarakat Banjar dan Bakumpai. Pada Mei hingga Juni tahun 1847, pejabat Belanda melakukan perjalanan dari Marabahan hingga Sungai Mahar. Dalam laporan mereka, terdapat 49 anak sungai dan sekitar 184 kampung di sepanjang tepian Barito. Setiap kampung memiliki aktivitas ekonomi seperti bertani, menangkap ikan, serta mengumpulkan komoditas hutan seperti damar, rotan, kayu, dan lada. Marabahan atau Muarabahan menjadi titik strategis karena berada di persimpangan Sungai Barito dan Sungai Nagara. Sebelum masa kolonial dan bahkan sebelum kerajaan Islam Banjarmasin berdiri, Marabahan telah menjadi bandar penting bagi kerajaan Daha. Letaknya memudahkan kapal dagang luar untuk masuk sehingga menjadi pusat pengumpulan barang dari pedalaman. Masyarakat pada masa itu menggunakan perahu-perahu tradisional seperti jukung, tambangan, pangkuh, tiung, dan sudur. Perahu ini mengangkut barang dari hulu ke hilir dan sebaliknya. Para pedagang membawa kebutuhan pokok dari pesisir ke pedalaman, lalu kembali dengan membawa hasil bumi untuk dijual di pelabuhan Banjarmasin. Pemukiman masyarakat Bakumpai dan Banjar berkembang memanjang mengikuti tepian batang sungai. Rumah-rumah dibangun menghadap sungai karena sungai adalah pusat kehidupan, jalur transportasi, sumber air, tempat berdagang, dan sarana komunikasi. Interaksi ini membentuk identitas budaya masyarakat sungai hingga sekarang. Dalam video ini digunakan berbagai sumber sejarah seperti peta daerah aliran Sungai Barito, foto perahu tradisional, serta kutipan dari beberapa literatur, salah satunya dari Nur Cahyani dan Purba. Sekarang, saatnya kalian beraktivitas. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa sungai menjadi pusat kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan? Yang kedua, faktor apa yang membuat Marabahan berkembang menjadi bandar penting? Yang ketiga,
disebutkan dua jenis perahu tradisional Banjar dan fungsinya. Dari sejarah Sungai Barito, kita belajar tentang cinta tanah air, kerja keras para pedagang sungai, dan pentingnya menjaga lingkungan sungai yang menjadi warisan berharga masyarakat Kalimantan Selatan.